cakep. Saudara sekalian, mari kita pertama-tama melihat dari pasal ke-5 kitab Wahyu apa yang sedang dibicarakan di sini sehingga tiba-tiba muncul nama singa dari suku Yehuda. Saudara sekalian, gulungan kitab yang tertulis sebelah dalam dan sebelah luar itu apa? Kalau kita membaca orang-orang reform yang menafsirkan kitab Wahyu, baik Greg Bale atau Simon Kistemaker atau William Hendrickson, mereka akan mengatakan sama. Gulungan kitab itu melambangkan rencana Allah, rencana penebusan Allah, rencana penghakiman Allah yang sudah dimulai sejak kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi belum selesai. Saudara, itu rencana Allah yang dimeterai. Kalau tidak ada orang yang layak membuka rencana Allah itu, berarti saudara sekalian penebusan tidak terjadi. Berarti saudara penghakiman Allah tidak terjadi. Itu sebabnya Rasul Yohanes menangis. Dia menangis dengan amat sedihnya. Sebab ketika seorang malaikat yang gagah bertanya siapa yang layak membuka meterai itu, ternyata saudara di bumi, di atas bumi, di bawah bumi, di sorga, tidak ada yang layak membuka meterai itu. Itu sebabnya Yohanes menangis. Inilah air mata yang bukan saja kudus, tetapi air mata yang sangat agung. Karena Yohanes menangis sebab kehendak Allah, rencana Allah tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dieksekusi. Saudara sekalian, kiranya kita mempunyai air mata yang sangat kudus dan sangat agung. Seperti Yohanes Pembaptis, seperti Rasul Yohanes. Dia menangis bukan untuk pergumulan dia menangis bukan untuk penderitaan dia menangis bukan untuk kesulitan yang menimpa dia. Tetapi dia menangis karena rencana Allah tidak dilaksanakan, rencana Allah tidak dijalankan. Saudara, marilah kita bersedih. Saudara, kita mengevaluasi kembali di dalam pandemi ketika pekerjaan Tuhan terganggu, ketika pekerjaan Tuhan dihentikan. Apakah kita mempunyai kesedihan yang kudus dan agung seperti Rasul Yohanes? Kiranya Tuhan mengampuni jikalau kita tidak memiliki kesedihan-kesedihan yang kudus dan agung seperti itu. Saudara, inilah konteks aslinya di dalam pergumulan yang dicatat di dalam Wahyu pasal ke-5. Lalu saudara, seorang dari tua-tua mewakili orang percaya. Tua-tua di dalam hari Jumat sudah saya katakan, tua-tua mewakili orang percaya berkata kepada Yohanes, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu. Secara seorang dari tua-tua ini bukan hanya menjelaskan siapa yang akan membuka gulungan kitab itu, tapi seorang dari tua-tua ini menjelaskan why Jesus is worthy to open this book. Kenapa Yesus layak membuka gulungan kitab itu? Dia bukan hanya memberitahu siapa, tetapi dia menjelaskan mengapa Yesus layak, sebab dia adalah singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Berarti ada kriteria, ada syarat, ada kecukupan syarat, ada kelayakan kriteria yang menyebabkan Tuhan Yesus itu boleh membuka gulungan kitab itu. Saudara, kita akan masuk kepada 3 gambaran di sini, yaitu singa, lalu singa Yehuda yaitu tunas Daud, dan yang terakhir menang. Saudara, kita akan merenungkan dengan 3 bagian ini. Saudara sekalian, di dalam Alkitab singa digambarkan sebagai binatang yang sangat kuat. Amsal 30 ayat 30 berkata, singa terkuat dari antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Amsal pasal ke-30 ayat ke-30. Di dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang hutan. Seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Kemanapun singa itu pergi, dia membanting dan menerkam, dan tidak ada yang bisa melepaskan. Singa terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Sekarang kalau kita nonton di internet, kita baca di internet, kita ketemu ada binatang yang lebih kuat dari singa. Atau ada binatang yang bisa mengusir singa. Kerbau, banteng itu jelek-jelek semua, badak bercula, semua jelek-jelek. Tetapi saudara, saya pernah lihat saudara, singa diputer ke atas. Akrobat singa saudara. Sampai puter-puter saudara. Ya. Ada satu cerita saudara sekalian, ada satu anekdot bunyinya begini. Satu kali singa berjalan di hutan.
Lalu dia tanya kepada semua binatang, siapa raja hutan? Ular jawab dengan suara kecil, Baginda singa. Lalu tanya lagi, kelinci, siapa raja hutan? Ya singa. Satu-satu ditanya, semua ditanya. Sampai gajah. Gajah, siapa raja hutan? Gajah diam saja. Singa mulai marah. Jangan diam aja lu. Jangan badan lu aja gede. Jawab dong. Ya. Siapa raja hutan? Gajahnya diam saja. Terus dia diam, tidak jawab, saudara. Lalu saudara sudah didesak-desak. Akhirnya dia julurkan belalainya, dia gulung singa, dia banting. Ya, saudara. Lalu singanya bangun, singanya bilang, kalau nggak tahu jangan marah-marah. Ya. Lalu si gajahnya bilang apa, saudara? Sudah lama saya tunggu, sudah lama saya sabar sama dia. Dia rasa dia paling penting di sini. Memang saudara ada juga kita baca di internet, saudara, gajah yang begitu besar, saudara. Mungkin bisa 7 kali badannya daripada singa. Ya singa lewat situ, saudara, diam-diam saja. Saudara sekalian, memang kita bisa menemukan itu. Tetapi saudara, di dalam penelitian daripada Amsal, di dalam kesederhanaan pikiran yang dia perhatikan di tengah-tengah masyarakat, memang singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Kemanapun ia pergi, ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Ada seorang ahli mengutip, saudara sekalian, satu ensiklopedia menggambarkan, saudara, singa adalah symbol of majesty and strength. Simbol daripada keagungan dan kekuatan. Memang saudara sekalian, singa sekalipun ada binatang bisa mengusir singa. Tetapi singa bukan binatang yang remeh. Beratnya 200 kilo. Dan salah satu binatang yang larinya paling cepat. Bisa 80 km per jam. Jadi saudara bayangkan beratnya 200 kilo. Kalau lari dengan kecepatan 80 km per jam. Kalau tabrak manusia, saudara, seperti kita ditabrak sepeda motor yang berat, saudara sekalian. Kita bisa mati, jangankan digigit dan dicakar, ditabrak saja kita bisa mati, saudara. Karena badannya begitu besar dan larinya termasuk salah satu yang paling cepat. Heran ya, beberapa binatang yang sangat besar dan larinya cepat seperti burung unta, itu sesuatu yang sangat mengherankan bagi kita. Saudara sekalian, singa di dalam Amsal 30 ayat 30 berkata, singa tidak mundur terhadap apapun. Inilah yang kita temukan di dalam diri Kristus. Setelah Tuhan Yesus dicobai oleh setan, saudara, Lukas pasal 4 ayat 13 berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Tuhan Yesus tidak mundur terhadap setan. Saya tidak membahas di dalam bagian depan ini, saudara, kenapa Yesus menang atas setan, nanti kita akan lihat di bagian belakang. Tetapi saudara, Lukas 4 ayat 13 berkata, setan mundur daripadanya. Yesus tidak mundur daripada setan, sebab dia adalah singa. Dia tidak mundur terhadap apapun. Saudara, tidak heran waktu menghadapi pencobaan, setanlah yang mundur daripada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus akan ditangkap, saudara, orang-orang datang untuk menangkap dia. Lalu saudara, di dalam Yohanes pasal ke-18 dikatakan, Tuhan Yesus maju ke depan. Dia tidak mundur, dia tidak lari dari kesulitan. Tadi dia tidak lari dari serangan setan, sekarang dia tidak lari dari kesulitan, saudara. Dia maju ke depan dan bertanya kepada mereka, siapa yang engkau cari? Mereka berkata, Yesus orang Nazaret. Lalu Yesus berkata, akulah dia. Waktu dia berkata, akulah dia, mereka mundur ke belakang dan jatuh. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak mundur terhadap kesulitan. Dia tidak mundur ketika ditangkap. Dia tidak lari, tidak bersembunyi, tidak berpura-pura. Dia tidak berkata, oh bukan saya. Saudara sekalian, di dalam banyak kerajaan di dunia ini, saudara sekalian, kalau saudara perhatikan banyak pemimpin yang sangat galak, yang sangat diktator, saudara, mereka sendiri takut, saudara. Itu sebabnya di dalam film daripada Last King of Scotland yang menceritakan kekejaman daripada Idi Amin di Uganda, saudara. Ternyata saudara, ada tentara-tentara dicari yang gemuk, yang modelnya seperti dia, dikasih pangkat jenderal. Seringkali di mobil presiden itu, saudara, isinya bukan dia, tapi isinya orang lain. Mereka begitu galak, begitu keras, begitu berkuasa, tapi sendirinya saudara juga banyak takut kepada kematian. Itu sebabnya saudara, kadang-kadang orang ragu, apa betul yang kita lihat di TV itu Kim Jong-un? Jangan-jangan itu orang lain, saudara. Apa betul dia? Apalagi cuma lihat foto. Kita tidak tahu, saudara, itu apa dia, apa bukan dia, kita tidak tahu, saudara. Memang saudara, itu sangat masuk akal. Kenapa saudara, mereka begitu berkuasa, begitu galak, mereka tahu sewaktu-waktu mereka bisa dibunuh.
Maka tentara ditaruh di dalam istana, persis dia. Lalu saudara di mobil presiden, saudara sekalian, dia di dalam situ ditaruh seorang tentara yang dicari mirip sekali dengan dia. Sedangkan dia di mobil paling depan dengan pengawal. Orang pikir itu mobil pengawal. Jangan serang mobil itu, serang mobil presiden. Begitu serang mobil presiden, isinya tentara, bukan presiden. Saudara, tetapi Kristus tidak mundur ketika dia akan ditangkap. Dia maju ke depan. Dia bertanya, dia maju dan dia bertanya. Dia justru datang menanyai mereka, siapakah yang kamu cari? Saudara, dia berada di depan. Dia membiarkan murid-murid itu pergi. Saudara, dia tidak lari daripada kesulitan dan dia tidak mendorong murid-murid untuk menanggung kesulitan. Waktu disalibkan dia sendiri, waktu bangkit dia cari semua. Waktu sulit sendiri, waktu menang dia cari semua. Saudara, dia tanggung kesulitan sendiri. Waktu sudah bangkit satu persatu dicari. Termasuk 2 orang yang ke Emmaus itu yang dibahas oleh Pendeta Calvin nanti hari Rabu. Saudara, dia cari satu persatu. Thomas, Maria Magdalena, saudara 500 orang sekaligus, Kefas, Yakobus. Kita membaca daftar itu di dalam 1 Korintus pasal ke-15. Tapi waktu menghadapi kesulitan dia maju di depan, dia berkata, akulah dia. Lalu orang yang menangkap dia justru kaget dan mundur dan mereka jatuh ke belakang. Tuhan Yesus tidak lari terhadap pencobaan setan, tidak lari terhadap kesulitan, tidak lari terhadap murka Allah yang akan ditimpakan kepada dia. Tuhan Yesus berkata, jikalau boleh cawan ini lalu, tetapi biarlah kehendakmu, bukan kehendakku. Saudara sekalian, sangat indah kesaksian dari Tuhan kita. Itu sebabnya saudara sekalian, kita belajar berjiwa singa. Bukan dalam diri kita sendiri singa, tetapi saudara kita belajar berjiwa singa seperti Tuhan kita singa. Depend on Him who is the Lion of Judah. Yaitu singa Yehuda, kita mau bersandar kepada Dia, saudara, supaya kita tidak mundur. Ibrani 10 ayat 38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi orangku berarti saudara, His people, God's people. Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku berarti saudara, barang siapa milik Tuhan tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur terhadap kesulitan, tidak boleh mundur terhadap pencobaan, tidak boleh mundur terhadap bahaya. Tetapi karena bagaimanapun saudara, kita adalah milik Tuhan, tetapi orangku. Ibrani 10 ayat 38 memberi kepada kita satu pengajaran yang sangat bagus. Saya ajak saudara buka supaya kita memperhatikan sendiri ayat ini. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saudara, orangku itu siapa? Yaitu milik Kristus, tidak boleh mundur. Bagaimanapun sulit, bahkan di dalam khotbah-khotbah yang lain saya sudah berkata kepada saudara, berapapun saudara gagal, saudara tidak boleh kehilangan pengharapan terhadap Tuhan. Sebab itu berarti kita memberitahu kepada Tuhan, Tuhan, saya sewaktu berdosa, saya cari jalan lain, saya tidak cari Tuhan. Ibrani 10 ayat 38 berkata, tetapi orangku, yaitu milik Tuhan yang benar. Kalau kita hidup tidak benar, kita harus perbaiki supaya jadi benar. Kalau kita hidup tidak benar, kita harus belajar seperti Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Saudara, kita hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada singa dari suku Yehuda yang telah menang. Dia tidak mundur terhadap apapun. Saudara, kita hidup bersandarkan iman. Iman kepada singa dari suku Yehuda yang tidak mundur terhadap apapun. Itu sebabnya kita tidak boleh mundur. Saudara sekalian, sebab Tuhan tidak berkenan. Betul ya. Kalau kita pikir-pikir lagi ayat ini, kita mengerti. Kalau orang percaya itu mundur, Tuhan sangat sedih. Sebab seseorang percaya mundur, berarti itu menggambarkan kekalahan Tuhan, bukan kekalahan kita. Kalau kita menyembah, kalau kita beriman kepada singa Yehuda yang sudah menang, kenapa kita mundur? Saudara mengatakan, saya ada kegagalan, saya ada kesalahan. Termasuk ketika saudara jatuh dalam dosa pun tidak boleh mundur. Kalau orang percaya yang jatuh dalam dosa, menjauh dari Tuhan, yang senang setan. Kalau orang percaya jatuh dalam dosa, menjauh dari Tuhan, yang senang setan. Sebab langsung memberitahu, oh Tuhan, Engkau tidak bisa menolong saya menghadapi dosa, karena itu saya cari jalan lain. Jangan, waktu kita jatuh dalam dosa pun, waktu kita gagal pun, kita harus datang kepada Tuhan. Ada orang jatuh dalam dosa, tidak mau pergi ke gereja. Dia berkata, saya banyak dosa, saya nggak ke gereja. Oh, kalau kamu banyak dosa nggak ke gereja, lalu kamu kemana? Kalau kamu banyak dosa tidak ke gereja, lalu siapa yang bisa menolong engkau keluar dari dosa kalau bukan Tuhan? Saudara lihat ayat ini. Tetapi orangku
yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jangan mundur. Sebab Tuhan Yesus adalah singa dari suku Yehuda yang tidak mundur terhadap apapun. Kita jangan mundur menghadapi kesulitan. Sekalipun setan mengobrak-abrik kita, jangan mundur. Sekalipun penderitaan saudara menggetirkan hati kita, kita tidak boleh mundur. Mari kita berkata, Tuhan, berilah kepada kami kekuatan. Sebab kami percaya Engkau adalah singa dari suku Yehuda yang telah menang, yang tidak mundur terhadap apapun. Tetapi waktu kita berjalan, kita bukan bersandar kepada diri kita, bersandar kepada Tuhan. Saudara, saya sangat senang membaca Wahyu 5 ayat 5 ini. Karena saudara dikatakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua, singa dari suku Yehuda. Saudara, bukan Daniel in the cave of lions. Tetapi lion, the lion of Judah in the cave of Daniels. Bagus sekali. Saudara, singa suku Yehuda ada di tengah-tengah apa? Di tengah tua-tua, di tengah-tengah orang percaya, di tengah-tengah para Daniel. Bukan Daniel yang berada di tengah-tengah suku Yehuda, di tengah-tengah singa, tetapi Daniel saudara yaitu mewakili orang-orang percaya. Singa berada di tengah-tengah daripada orang-orang percaya, yaitu singa dari suku Yehuda. Dia ada di situ untuk menang. Di dalam film Chronicles of Narnia ada satu gambaran yang sangat indah. Ketika saudara singa itu datang bersama banyak orang. Singa adalah Kristus dan C.S. Lewis ketika menulis saudara sengaja dipakai L besar. Seperti tadi Mazmur yang kita baca, saudara pikir-pikir ini hari kebangkitan kok baca Mazmur 16 buat apa? Karena ada satu kalimat berkata, Engkau tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kata orang kudus pakai huruf besar, O dan K. Di situ memberitahu kita itu nubuat mengenai Kristus di dalam Mazmur pasal 16. Nubuat mengenai kebangkitan, itu salah satu nubuat mengenai kebangkitan yang penting di dalam kitab Mazmur. Saudara sekalian, ketika singa itu datang di dalam film Narnia itu, saudara singa berada di atas batu yang tinggi, lalu banyak orang ada di belakang. Wah, itu adalah gambaran dia yang berada di tengah-tengah orang percaya, di tengah-tengah segala kemuliaan. Singa dari suku Yehuda di dalam gua daripada Daniel, para Daniel, supaya kita dikuatkan, supaya kita tidak mundur. Itulah yang harus kita lakukan. Saudara sekalian, sekarang kita mau masuk kepada bagian yang kedua. Kenapa dikatakan tentang suku Yehuda? Saudara, memang suku Yehuda sangat penting. Saudara sekalian, karena itu kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-78. Saudara, kita tidak buka di sini, tetapi kita mengerti kesimpulan ini. Ayat 67 dan 68 berkata, ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya, tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Saudara sekalian, Yusuf sangat penting. Kenapa saya berkata Yusuf sangat penting? Karena kalau saudara membaca kitab Kejadian, saudara, begitu banyak cerita mengenai Yusuf. Heran, Kejadian bicara mengenai Abraham, bicara mengenai Ishak, bicara mengenai Yakub. Tetapi saudara, yang paling panjang kalau kita lihat secara kasat mata di Alkitab bahasa Indonesia kita, yang paling panjang adalah cerita mengenai Yusuf. Heran, kenapa bukan Abraham, bapak orang beriman, pendiri daripada Israel? Kenapa bukan saudara sekalian Ishak atau Yakub yang nama Israel itu diberikan kepada dia? Tetapi cerita mengenai Yusuf begitu panjang. Begitu panjang Yusuf di Mesir. Dia di penjara di rumah Potifar. Saudara, seperti begitu detail Kejadian menceritakan mengenai Yusuf. Karena kitab Kejadian ditulis untuk generasi orang Israel generasi kedua yang tidak mengerti kenapa nenek moyang mereka bisa diperbudak di Mesir. Mereka tidak mengerti, itu sebabnya saudara ditulis supaya mereka mengerti. Tetapi saudara sekalian, Yusuf begitu penting. Tetapi saudara, Alkitab berkata Tuhan, Mazmur 78 berkata Tuhan sendiri berkata, dia menolak kemah Yusuf dan dia memilih suku Yehuda. Heran, kenapa suku Yehuda begitu penting? Dia bukan anak sulung. Kalau saudara membaca Wahyu pasal yang ke-7, saudara sekalian, struktur daripada Israel diubah. Sengaja diubah dalam kitab Wahyu untuk memberitahu kepada kita, di situ bukan bicara Israel jasmani, tetapi Israel rohani. Heran, 12 suku Israel dalam Wahyu pasal ke-7 sengaja diubah saudara sekalian, yaitu suku pertama bukan Ruben, tapi suku Yehuda. Kenapa? Coba kita lihat 4 suku pertama dari orang Israel, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Inilah 4 suku yang pertama yang menerima berkat ucapan terakhir daripada Yakub di dalam Kejadian 49 yang nanti kita akan baca.
Saudara, 4 suku itu ternyata waktu kita baca baru kita ketemu problemnya. Ruben dikutuk sebab dia tidur dengan istri Yakub, Bilha, mama tirinya. Simeon dan Lewi dikutuk sebab mereka begitu keras, penuh dengan kekerasan. Yakub berkata, rohku tidak akan mengikuti mereka sebab mereka penuh dengan kekerasan. Simeon dan Lewi dikutuk sampai Yehuda dipuji. Ruben dikutuk karena dia tidur dengan mama tirinya. Simeon dan Lewi dikutuk karena penuh dengan kekerasan, kebengisan ketika mereka membunuh bangsa Sikem. Kebengis dikatakan begitu. 3 anak pertama hilang. Tinggal anak yang keempat. Itulah anak sulung. Saudara sekalian, tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting ada di dalam 1 Tawarik 28 ayat yang keempat. Saya hanya baca 1 kalimat di situ. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan begini. 1 Tawarik 28 ayat 4. Ia mempersiapkan seorang pemimpin. Untuk mempersiapkan seorang pemimpin, ia memilih suku Yehuda. Terjemahan Inggris, for he has chosen Judah to be a leader. Kenapa Tuhan memilih suku Yehuda? Sebab dia mempersiapkan seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah Daud dan juga nanti terutama Kristus. Kenapa dia memilih suku Yehuda, saudara? Kenapa dia memilih suku Yehuda menjadi seorang pemimpin yang nanti to be a leader? Karena di dalamnya nanti ada Daud dan juga nanti ada Kristus yang dipersiapkan. Itu sebabnya suku Yehuda menjadi sangat penting. Mari kita baca Kejadian 49 ayat 9 dan 10, saudara, di mana ide singa suku Yehuda berasal dari kedua ayat ini. Kejadian 49 ayat 9 dan 10. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, kata Yakub ayahnya. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia yang datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara, seperti singa, anak singa. Yehuda seperti seorang anak singa. Setelah menerkam, dia naik ke tempat yang tinggi. Naik kemana? Dia kembali ke sarang. Setelah menerkam, dia santai-santai kembali ke atas. Kembali ke sarangnya. Begitu powerful. Lalu saudara dibilang, ia berbaring, meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Saudara sekalian, Gad pernah disebut juga singa. Suku Dan pernah juga disebut singa. Tetapi saudara, apa yang membedakan Yehuda, Gad, dan Dan yang sama-sama pernah disebut singa? Karena ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Bayangkan, berapa ribu tahun sejak Yakub bicara kalimat ini sampai datangnya Daud. Lambang pemerintahan dari antara kakinya. Saudara ingat kata lambang pemerintahan muncul lagi dalam Yesaya pasal yang ke-9 yang selalu kita baca di dalam Natal. Seorang anak telah lahir bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Siapa itu? Yesus. Heran. Saudara, Yakub bicara ini ribuan tahun sebelum datangnya Daud. Bahkan ribuan tahun sebelum datangnya Tuhan Yesus. Tetapi sudah bicara tongkat kerajaan. Maka saudara sekalian, Yehuda, singa dari suku Yehuda, bukan hanya bicara tentang kekuatan, kehebatan, majesty and strength yang tadi kita lihat dalam gambaran daripada singa. Tetapi bicara mengenai pemerintahan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Belum ada Raja Daud, belum ada Raja Saul. Ribuan tahun sebelumnya. Kalau begini, ini perkataan Yakub. Kalau begini, inikah keluar dari hati Yakub? Apakah Yakub yang menentukan masa depan daripada Yehuda? Bukan. Ini adalah nubuat Yakub yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada Yakub. Beritahu kepada dunia. Suku Yehuda akan menjadi raja. Dari situ muncul Daud. Dan kemudian muncul yaitu Tuhan Yesus. Maka saudara, Wahyu 5 ayat 5 berkata, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud. Kenapa dibilang tunas Daud, saudara? Karena suku Yehuda, singa dari suku Yehuda tidak bisa dilepaskan daripada tunas Daud, yaitu bicara tentang pemerintahan. Singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud akan terus memerintah. Memerintah sebagai raja. Itu sebabnya saudara sekalian, kalau saudara membuka kamus di belakang Alkitab, kalau saudara membawa Alkitab cetak, saudara sekalian, ada kamus. Sesuatu yang jarang kita baca
di Alkitab adalah kamus, saudara ya. Dari kecil kita sudah lihat-lihat kamus, tetapi saudara sekalian kita jarang sekali membaca. Saya bacakan kamus di belakangnya Alkitab. Anak Daud diberikan arti gelar untuk Mesias Al-Masih yang dinantikan dari keturunan Raja Daud. Anak Daud adalah messianic name. Anak Daud adalah gelar seorang mesianis. Seorang Mesias, gelar daripada Mesias. Singa dari suku Yehuda bukan hanya bicara majesty and strength. Bicara kekuatan dan keagungan. Saudara, Gad juga pernah disebut singa. Suku Dan juga pernah disebut singa. Apa yang membedakan suku Yehuda dengan kedua suku itu? Kekuasaan. Itu sebabnya saudara kita bersyukur. Di dalam Alkitab ada orang yang pernah memanggil Yesus dengan nama anak Daud. Itu bukan satu kebetulan. Mari kita membaca Matius pasal yang ke-20. Saudara, bagian ini memberkati saya di dalam minggu-minggu yang terakhir ini. Saudara sekalian, dan saya perlu membagikan kepada saudara berkaitan dengan apa yang sedang kita bicarakan. Matius pasal yang ke-20. Mari kita baca ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka, ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara, saya cari-cari di dalam Alkitab berapa banyak orang pernah memanggil Yesus sebagai anak Daud. Tidak banyak. Tidak banyak orang pernah memanggil Yesus sebagai anak Daud. Tetapi dua orang buta ini, saudara, yang matanya buta tetapi yang hatinya terbuka. Untuk berkata Yesus itu anak Daud. Ini satu keagungan yang luar biasa. Kalau kita membaca cerita daripada orang buta itu ketika disembuhkan dalam versi Injil Lukas. Dikatakan saudara sekalian ketika Yesus lewat. Dia mendengar rame-rame, dia bertanya kepada orang banyak, siapakah yang lewat itu? Orang banyak berkata, Yesus orang Nazaret. He is Jesus of Nazareth. Jesus the Nazarene. Kenapa saudara dua orang buta ini tidak mengikuti pandangan orang banyak? Kenapa dua orang buta ini tidak mengikuti pandangan orang banyak dan berkata, Yesus orang Nazaret, kasihanilah kami? Heran saudara sekalian, dia keluar daripada pandangan yang ada pada banyak orang dan dia berkata, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, dua kali kalimat ini ketika orang banyak menegur dia, dia tidak merasa, oh jangan-jangan saya salah memanggil Yesus, sekarang saya ubah. Yesus orang Nazaret, kasihanilah kami. Saudara, kita lihat dua kali kalimat ini muncul dan di dalam versi daripada Lukas tidak dipakai kata Tuhan, tapi dipakai kata Yesus, tetapi anak Daudnya tidak hilang. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Saudara sekalian, heran, tidak banyak orang memanggil Yesus sebagai anak Daud di dalam seluruh Injil. Tapi dua orang buta yang matanya tidak lihat apa-apa, yang matanya hanya melihat kegelapan, tapi hatinya begitu agung dan begitu hidup, begitu terang melihat Yesus sebagai anak Daud. Saudara sekalian, itu sebabnya mereka memanggil dengan satu sebutan yang begitu berani. Orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat semua tahu nama anak Daud adalah nama Mesias. Itu seperti saudara sekalian lihat seorang guru SD lewat, lalu saudara berkata, Pak Presiden, tolong saya, beri saya bantuan. Loh, dia guru. Kenapa bisa dipanggil presiden? Saudara sekalian, kalau kita mau menuju kepada 2024, lalu ada gubernur, ada menteri dipanggil presiden. Oh, dia senang sekali, coba lihat rakyat ingin saya jadi presiden. Tapi kalau seorang guru SD lewat, lalu ada orang memanggil dia, Pak Presiden. Loh, heran ya, ini apa-apaan ini? Saudara, orang banyak tidak memanggil Yesus sebagai anak Daud. Tetapi saudara sekalian, kita lihat dua orang buta ini memanggil Yesus sebagai anak Daud. Inilah gelar Mesias. Inilah singa dari suku Yehuda. Saudara, Wahyu 5 ayat 5 berkata, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Langsung diberikan satu pointing yang begitu jelas, yaitu tunas Daud. Dan saudara sekalian, kita melihat, saudara, saya ingin memperlihatkan kepada saudara keindahan daripada kuasa Tuhan sebagai Mesias yang muncul di dalam bagian yang sangat indah ini. Saudara, bagian ini adalah bagian yang sangat sederhana.
Dan saudara, kita menggali di dalam khotbah-khotbah kita banyak bagian yang sederhana tetapi sungguh-sungguh sangat limpah. Apa yang mereka katakan, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Seperti there is no other way to solve our problem. Tidak ada jalan lain menolong kami, hanya Engkau Tuhan, anak Daud. Inilah kebergantungan yang penuh. Inilah kebergantungan yang mutlak, Tuhan. Kalau Engkau tidak menolong kami, binasalah kami. Seperti ketika Musa diutus untuk pergi bersama orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tuhan sudah menyediakan malaikat mendampingi Musa. Tapi Musa berkata, jikalau Engkau sendiri tidak membimbing kami, kami tidak akan berangkat dari tempat ini. Saudara sekalian, sungguh indah satu keyakinan iman, satu pegangan iman yang pasti. Kenapa mereka berseru makin keras? Karena there is no other way. Tidak ada jalan lain. Kalau hanya ada satu apotik yang terjangkau oleh kita dan kita perlu obat, anak kita panas tinggi, kita perlu obat, saudara, ketika kita datang sudah tutup, lampunya sudah dimatikan, petugasnya masih ada di dalam, kita gedor pintu. Dia tidak mau buka pun kita panggil, Mbak, tolong, anak saya panas tinggi mau meninggal, tolong buka sebentar, tolong Mbak, tolong ada rasa manusia Mbak, tolong hati nuraninya. Kita tidak akan menyerah, kita nggak akan membiarkan. Karena kita tahu, saudara, kalau kita pergi ke tempat lain, bisa ratusan kilo lagi baru dapat apotik. Hanya satu apotik di situ. Kita gedor-gedor, Mbak, saya bayar 3 kali lipat, enggak apa-apa. Asal sekarang buka pintu, beri obat untuk anak saya yang sekarang panas tinggi. Saudara, inilah gambaran daripada 2 orang buta ini. Itu sebabnya mereka berteriak makin keras. Mereka tidak takut digempur oleh massa. Mereka tidak takut dihantam oleh massa. Mereka berteriak makin keras. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Sebab kami tidak mempunyai jalan lain bagi hidup kami kecuali kami datang kepadamu. Saudara sekalian, itu sebabnya saudara sekalian, dalam seruan yang begitu mendesak, seruan yang begitu bergantung, seruan yang begitu percaya, anak Daud, saya sebut ini sebagai the simple faith. Saudara perhatikan, this is the simple faith. Apa itu iman sederhana? Iman sederhana berarti kita pegang betul firman Tuhan. Tidak rumit-rumit. Itulah iman sederhana. Seorang oma-oma memberitakan Injil. Kalau ditanya, oma, kenapa memberitakan Injil? Yesus suruh saya. Mengerti teologi penginjilan? Tidak mengerti. Mengerti bahaya penginjilan? Tidak mengerti. Mengerti resiko penginjilan? Tidak mengerti. Yang saya mengerti cuma satu, Jesus commands me. Lalu tanya lagi, oma, kalau Yesus suruh oma, apa Yesus ada kasih pegangan sama oma untuk menginjili? Ada. Saya pegang mati-matian, dia janji, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. That is a simple faith. Itulah iman yang sederhana. Saudara sekalian, orang banyak bicara apa, 2 orang buta ini tidak peduli. Apa kritikan Farisi kepada Yesus, 2 orang buta ini tidak peduli. Yang mereka peduli hanya satu, He is the son of David. Dia adalah anak Daud. Itulah iman yang sederhana. Iman yang sederhana yang harus kita pegang pada mereka. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita percaya dia sebagai singa dari suku Yehuda, biarlah kita mempunyai iman yang sederhana supaya kita tidak mundur terhadap apapun. Saudara sekalian, sungguh indah. Mereka dengan satu kerendahan hati, dengan satu desakan, dengan satu iman yang sederhana. Terserah Farisi mau maki Yesus apa, terserah orang banyak mau memberi nama Yesus apa, kami tidak peduli. Yang kami peduli, He is the son of David. Yang kami peduli dialah anak Daud. Itulah pegangan kami. Apa yang Yesus lakukan? Yesus berhenti. Tuhan Yesus berhenti. Saudara, saya membaca bagian ini dengan hati yang sangat terharu. Kenapa saudara? Saya katakan ini penting. Kalau saudara membaca seluruh, kita tidak ada waktu membahas bagian ini saudara. Kalau saudara membaca konteks ini, Yesus berhenti. Berhenti dalam perjalanan dari Yeriko menuju kepada Yerusalem. It was an uninterruptible journey. Perjalanan yang tidak boleh dihentikan. Kalau saudara sedang lari, naik pesawat, mau boarding, lalu seorang penjual kartu kredit berkata, Pak, sebentar Pak, 2 menit saja tanda tangan sama fotokopi KTP, ini kartu kredit langsung dikirim Pak.
Saudara sekarang sudah panggilan ketiga, sudah sekarang mesti boarding. Terakhir, pesawat terakhir tidak ada lagi, harus segera naik. Lalu dia turun, Pak sebentar Pak. Ditarik-tarik baju kita saudara. Oh bisa ditonjok orang itu saudara. Tidak bisa. Saudara ini adalah perjalanan yang tidak boleh diinterupsi. Karena Yesus sedang menuju kepada penyaliban. Dia sedang berjalan menuju ke Golgota, tidak boleh diinterupsi. Tapi Yesus berhenti. Berhenti itu adalah ekspresi daripada cinta kasih dia. Dia mengasihi kedua orang buta itu, saudara. Saya pakai bahasa di dalam Hakim-Hakim 10. Dia tidak sampai hati melihat kesukaran mereka. Tuhan tidak sampai hati melihat kesukaran mereka. Dia berhenti dan memanggil mereka. Dan inilah kalimat yang muncul, saudara. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara sekalian, kalimat ini tidak cocok dibaca di dalam paradigma tuan budak. Karena kalau kalimat ini diucapkan oleh seorang raja, seorang tuan kepada seorang budak itu sangat tidak cocok. Seharusnya budak yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau kehendaki kami perbuat kepadamu sebab kami hambamu. Kalimat ini tidak dibaca oleh tuan dan budak. Dalam paradigma tuan dan budak, kalimat ini lebih cocok dibaca dalam paradigma mama dan anak. Mama bilang sama anak, anakku, kamu sekarang sakit mau makan apa? Telur ceplok, bakso, abon. Ya. Ini bahasa seorang mama kepada anak. Ini bukan bahasa seorang tuan kepada budak. Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Ayat 34 berkata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara, kenapa dia tidak langsung menjamah mata mereka? Oh, sungguh indah. Hatinya dulu. Saya perhatikan. Banyak orang Kristen salahnya di mana? Banyak orang Kristen salahnya. Mereka pertama-tama cari sembuhnya, cari solusinya. Bukan cari hati Tuhan. Saudara, the more important is Jesus' heart. Hal yang lebih penting adalah hati Yesus. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. The heart of Jesus comes first. Jangan kita cari solusi dulu, jangan kita cari sembuh dulu, jangan kita cari mujizat dulu. Cari pertama hati Tuhan. Banyak orang kejar mujizat, tidak kejar hati Tuhan. Banyak orang kejar solusi, tidak mengejar hati Tuhan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Menjamah itu urusan kecil, menyembuhkan itu urusan kecil. Saudara sekalian, sungguh indah. Dia anak Daud yang begitu berkuasa, tapi hatinya penuh dengan kasih. Itu sebabnya saudara, singa Yehuda tidak bisa dilepaskan daripada anak domba yang telah tersembelih. Sungguh indah, saudara. Hatinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sebelum dia menjamah mereka. Hari Selasa di PA Wanita saya katakan, saudara, kenapa kedua orang buta ini tidak minta banyak? Tuhan tahu kami pengemis. Maka pertama, mata melihat. Kedua, supaya beras tiap bulan jangan sampai kurang. Ya dong, berilah kepada kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Wajar kalau dia minta itu. Dia tidak minta Tuhan, pertama melihat. Kedua, beras. Ketiga, emas. Keempat, istana. Oh, makin lama makin mencekik ya. Maruk banget ya, mau minta apa? Semua Tuhan. Ya. Terakhir istri untuk anak-anak yang cakep-cakep ya. Banyak banget permintaan. Inilah list permintaan kami Tuhan. Saudara sekalian, enggak. Kenapa? Saudara, it is enough for me to see, for us to see, if we can see. Oh, saya menemukan ada keindahan, saudara, di dalam self-contentment, di dalam kepuasan diri. Dua orang buta ini sama dengan penjahat yang ada di atas kayu salib. Kenapa penjahat itu tidak berkata, Tuhan, kalau engkau kembali sebagai raja, saya cuma tidak banyak-banyak, sekretaris kabinet Tuhan ya. Saya enggak minta menteri koordinator, cuma sekretaris kabinet. Saudara, enggak. Ingatlah aku, saya cuma minta itu Tuhan. Saya cuma minta bijaksana, kata Salomo, saya tidak minta yang lain. Saya cuma minta bijaksana, saya cuma minta bisa diingat oleh Tuhan, saya cuma minta bisa melihat. Saya tidak bahas ini, saudara. Itu sudah dibahas di PA Wanita. Saudara sekalian, sungguh indah ketika mereka datang kepada singa dari suku Yehuda, anak Daud itu, Tuhan memberi kepada mereka kemenangan. Yang mereka terima lebih. Selalu orang yang minta cukup, Tuhan beri lebih. Salomo hanya minta bijaksana, Tuhan beri lebih.
Penjahat itu saudara hanya minta diingat, Tuhan beri dia sekarang juga dalam Firdaus. Kedua orang buta ini juga sama, hanya minta yang cukup, Tuhan beri mereka lebih. Tuhan beri mereka mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan. Saudara sekalian, sekarang kita mau lihat itu gambaran yang kedua. Singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud. Dan yang berikutnya, yang terakhir, telah menang. Apa arti kata menang di dalam kitab Wahyu? Mari kita baca Wahyu 17 ayat yang ke-14. Wahyu pasal ke-17 ayat yang ke-14. Ini kata menang di dalam kitab Wahyu. Mari kita buka suara. William Hendriksen mengatakan inilah inti seluruh kitab Wahyu ada di dalam ayat ini. Wahyu 17 ayat 14. 1, 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Mereka akan berperang melawan anak domba. Siapa mereka? Setan dan pengikutnya. Wahyu 17 bicara Babel, pelacur yang besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, kekejian bumi yang telah berbuat cabul. Ini semua gambaran daripada setan dan pengikutnya. Mereka berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Itu bicara tentang kedaulatan daripada Kristus, singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia bukan Raja seperti Daud saja, seperti Salomo yang memang sudah sangat hebat, tetapi dia adalah Raja di atas segala Raja. Apa artinya Raja di atas segala Raja? Semua raja harus taat sama dia. Daniel pasal 2 berkata, ia memecat raja dan mengangkat raja. Kalimat ini muncul dalam kitab Daniel sebelum Nebukadnezar dihalau seperti binatang. Dan dia harus mengakui Allah yang memberi kuasa bagi segala raja. Dia adalah Raja di atas segala raja. Raja harus takluk kepada dia. Di dalam sharing kebudayaan di doa pagi beberapa kali kita bicara tentang assassination, tentang kekuasaan politik yang jatuh. Saudara, semua itu kalau kita bicarakan tidak habis-habisnya, saudara, terus ada, muncul. Saya mengikuti saudara beberapa negara, saudara, di dalam saat-saat yang terakhir ketika presiden akan jatuh, saudara, presiden sudah lari keluar daripada negara, saudara, terus telepon. Dia terus telepon, bagaimana sekarang saya boleh kembali atau tidak? Di dalam demonstrasi terakhir daripada orang-orang di Bukares itu adalah Eastern Europe Spring. Masa kekuasaan komunis jatuh di Eropa Timur tahun 89. Saudara, orang demo di kota Bukares, di depan istana yang begitu megah dari Ceausescu. Lalu saudara, seperti biasa Ceausescu naik ke atas podium, berpidato dengan slogan-slogan komunis yang menipu masyarakat. Saudara-saudara, kita harus terus revolusi, kita harus terus jaga kedaulatan negara kita, jangan diintervensi oleh asing. Rakyat tidak peduli, lama-lama sudah rame, saudara sekalian, lama-lama sudah rame. Lalu saudara, dia berkata, diam. Dia terus makin teriak, dia makin ribut di bawah. Lalu ada seorang datang lewat, sebentar saja di telinga dia bisikin, mereka sudah masuk gedung. Sudah jebol di bawah, sudah masuk. Lalu saudara, itulah hari terakhir. Dan akhirnya saudara sekalian, Ceausescu dan istrinya Elena ditangkap oleh tentara, dimasukkan ke dalam ruang kelas dan diadili. Diadili saudara dalam pengadilan, betulkah engkau genocide? Betulkah engkau begini-begini, korupsi dan sebagainya? Sekarang mengaku, lalu ditembak mati. Pemimpin oposisi akhirnya ditanya, kenapa Ceausescu begitu cepat ditembak mati? Kenapa tidak melewati pengadilan yang normal? Mereka berkata, kalau kita tidak segera eksekusi mereka, Rumania akan hancur-hancuran. Sebab sudah chaos terjadi. Mulai dari kota yang namanya Timisoara di Rumania. Sudah ramai, kalau kita tidak segera akhiri mereka, maka kacau akan tambah kacau. Itu sebabnya saudara sekalian, perubahan politik gak boleh bikin kita takut, saudara. Perubahan politik saudara terjadi di Eropa. Terjadi di Eropa saudara sekarang ini, gak boleh membuat kita takut. Kita tahu Tuhan kita Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Jangan takut. Perubahan politik atau perubahan pandemi ke apa saudara sekalian. Kita nanti sekarang sudah lebih siap menghadapi pandemi. Setelah ini pandemi gak muncul, 100 tahun lagi baru muncul. Oh, anak-anak cucu kita 100 tahun lagi gak siap.
Begitu pandemi muncul lagi, mereka kalang kabut seperti kita lagi, bingung lagi. Cuma waktu itu teknologi sudah lebih canggih. Tetapi saudara, kita sudah lebih siap. Hati kita sudah lebih siap untuk menghadapi pandemi. Tapi nanti terjadi lagi, belum tentu masyarakat itu sudah siap. Dia adalah raja di atas segala raja. Alasan apa? Alasan apa Kristus menang atas setan dan pengikutnya? Inilah inti dari kitab Wahyu. Sebab dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Saudara sekalian, 3 kemenangan Kristus. Pertama, kemenangan atas setan. Saudara sekalian, tadi kita bicara depan Yesus dalam pencobaan menang sampai setan mundur. Kemenangan itu dari mana? Saudara perhatikan. Mari kita membacanya, memperhatikannya dari jalan ini. Paulus berkata dalam Efesus pasal 6, pedang roh adalah apa? Pedang roh adalah firman. Kenapa setan dikalahkan oleh Yesus? Kenapa dia menang atas setan? Sebab pedang roh adalah firman. Dan Yesus adalah firman itu sendiri. Ini pertama. Kedua, dari mulutnya keluar firman. Yang ketiga, saudara dari mulutnya firman. Yang kedua, yang ketiga, dia menghargai firman dalam perjanjian lama. Saudara perhatikan. Pedang roh adalah firman. Efesus 6. Dan Yesus adalah firman itu sendiri. Kedua, keluar dari mulut dia firman. Yang ketiga, saudara sekalian, dia menghargai firman dalam perjanjian lama. Saudara perhatikan. Ketika Yesus menang atas pencobaan setan di Matius 4, Lukas 4, yang dia pakai baru sepertiga. Pakai perjanjian lama. Tuhan Yesus belum keluar kalimat dia sendiri, belum dirinya saudara sendiri. Baru bawa perjanjian lama, setan sudah kalah. Firman, itulah kemenangan Kristus atas setan. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Pedang roh adalah firman. Efesus 6. Dirinya sendiri firman. Bagaimana dia bisa kalah terhadap setan? Dirinya sendiri firman. Itu sebabnya ketika Yesus muncul, orang kerasukan setan itu, saudara, setan yang di dalam orang itu berkata, engkau datang mau siksa kami? Karena mereka tahu dia firman. Mereka tahu dia raja di atas segala raja, yang berkuasa atas penghakiman. Oh firman, berbahagialah engkau yang ada firman, karena engkau akan ikut menang atas setan. Kalau engkau mengandalkan bijaksanamu sendiri, ingat setan sudah berpengalaman menjatuhkan orang ribuan tahun sejak Adam. Saudara, pemimpin-pemimpin besar rohani pun, jangan bicara orang dunia, itu sudah tidak usah bicara. Pemimpin-pemimpin besar rohani pun bisa dikacaukan, gereja-gereja besar pun bisa juga dikacaukan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri menang atas setan. Kita harus dengan firman, dengan bersandar kepada raja di atas segala raja, dengan bersandar kepada singa dari suku Yehuda. Ini pertama, Kristus menang atas setan. Yang kedua, Kristus menang atas dosa. Bagaimana kita mengerti bagian ini? Saudara sekalian perhatikan, beberapa bagian terakhir ini adalah kombinasi-kombinasi yang perlu kita renungkan. Saudara sekalian, ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam ditawari oleh setan menjadi seperti Tuhan. Seperti. Kalau engkau makan buah ini, engkau menjadi seperti Tuhan. Waktu Kristus mengalahkan dosa, dia bukan datang seperti manusia. Dia jadi benar-benar manusia. Ini pembalikan. Adam tidak puas jadi manusia, kepengen seperti Tuhan. Kristus justru datang jadi manusia. Coba saudara lihat pembalikan ini. Adam nggak puas jadi manusia, kepengen seperti Tuhan. Lalu saudara, Kristus datang justru jadi manusia. Adam, you nggak mau jadi manusia, saya jadi manusia. Dulu ya, itu di RMCI waktu awal-awal baru buka gedung itu saudara. Satu kali di rapat majelis, ada majelis bilang gini, Pak Tong, kalau bisa di dalam gedung ini dibikin makanan-makanan. Kami kalau ikut rapat ada makanan. Tapi supir-supir ini komplain, katanya cari makanan jauh, mesti ke Sunter, mesti ke Senen, ya, di sekitar sini susah dapat makanan. Kalau bisa di dalam sini dikasih kantin. Lalu saudara Pato mengatakan, di belakang gereja itu ada orang jual-jual gerobak itu 8.000, saya sudah makan 2 kali. Supir aja gak mau makan di situ, saudara.
Supir aja merasa apa? Oh mungkin bosnya kasih 15.000, 20.000, 50.000. Dia pikir, 8.000 terlalu murah. Under value, saudara. Supir aja under value. Pak Tom mengatakan, saya udah makan 2 kali di situ. Saudara langsung selesai jawabannya, saudara. Selesai. Ya. Adam, saudara nggak kepengen jadi manusia. Tuhan justru datang jadi manusia. Inilah jalan keluar bagi dosa, saudara sekalian. Yaitu saudara sekalian, dia menghargai kemanusiaan yang dicipta oleh Tuhan. Memang Adam harusnya puas jadi manusia. Tuhan, Engkau menciptakan aku sebagai gambar Allah lebih tinggi daripada semua binatang. Kristus datang untuk menyelesaikan dosa dengan jalan jadi manusia. Saudara, dalam Yesaya 53 dikatakan domba itu tersesat, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tapi ketika menyelesaikan dosa, Kristus tidak mengambil jalannya sendiri. Dia taat kepada Bapa. Not his own way. Dia tidak datang mengambil jalannya sendiri. Tidak mau mengambil jalannya sendiri. Itu sebabnya saudara, kalau Kristus mau melimit dirinya, saudara hidup gak kepengen limit, saudara sekalian bahaya. Saudara harus sadar harus ada limit dalam hidupmu. Harus ada limit dalam perkataanmu. Harus ada limit dalam perasaanmu. Karena saudara, Kristus rela melimit dirinya. Orang yang hidup tidak mau ada limit itu adalah sumber kehancuran dalam hidupnya. Karena dia tidak kepengen ada limit. Kenapa aku harus dilimit oleh istriku? Itulah awal kehancuran dia. Kenapa aku harus dilimit oleh suamiku? Itulah awal kehancuran dia. Kenapa aku harus dilimit oleh keadaanku seperti ini? Hati-hati. Itu bisa inovasi, tapi itu juga bisa kehancuran. Karena berjalan terlalu jauh. Saudara sekalian, itu sebabnya Kristus menyelesaikan dosa dengan tidak mengambil jalannya sendiri. Tetapi dia datang ikut jalan Bapa. Apa yang engkau mau aku taati. Itu sebabnya dia menang. Yang terakhir, saudara, dia membinasakan maut. Maut memang merajalela. Kisah Kidung Agung 8 ayat 6 berkata, cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Maut itu begitu kuat, begitu gigih. Kematian itu, saudara sekalian, orang suka berkata, kalau ada kecelakaan, bayi nggak meninggal. Ya, heran ya. Memang ada itu peristiwa seperti itu. Tapi Sriwijaya Air jatuh di laut, bayi pun meninggal. Karena maut itu begitu gigih. Sudah sampai dia memungut. Saudara. Itu bahasa yang dipakai di dalam beberapa tafsiran. Saudara. Violent tyranny of death. Tirani kematian yang penuh kekerasan. Violent tyranny of death. Itu sebabnya saudara sekalian, 1 Korintus 15 ayat 26 berkata, musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Ayat itu dibicarakan di dalam konteks apa? Di dalam konteks saudara Kristus meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir ditaklukkan adalah maut. Sebab apa? Sebab di kayu salib maut masih merajalela. Sebab di dalam kehidupan orang percaya maut masih merajalela. Itu sebabnya musuh yang terakhir dikalahkan adalah maut. Bagaimana caranya? Kristus menang dulu. Setelah menang, saudara, di akhir zaman nanti, semua orang percaya bangkit. Dalam dunia orang percaya pun harus meninggal. Violent tyranny of death. Di kayu salib masih ada kematian. Itu sebabnya saudara, dosa, setan, semua dikalahkan, yang terakhir maut waktu Yesus bangkit. Tapi setelah Yesus bangkit, kematian masih memungut orang percaya. Bahkan dalam penglihatan Wahyu pasal yang ke-6, kematian massal masih terjadi juga pada orang percaya. Ada pesawat jatuh, 6 pendeta di dalamnya. Saudara sekalian, kematian massal pun masih terjadi di antara orang percaya. Sampai kapan? Kebangkitan orang mati. Orang-orang percaya dibangkitkan nanti. Tuhan Yesus berkata, Paulus berkata dalam 1 Korintus 6:15. Paulus berkata, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kematian, pada waktu kedatangannya. Semua bangkit. Kelihatan Kristus sudah marah kepada kematian sejak peristiwa kematian Lazarus. Itu bagian yang sudah pernah saya singgung beberapa kali di atas mimbar ini. Kalau saudara bisa menangkap dengan betul dan mengingat dengan betul bagian itu adalah bagian yang sangat mendalam. Saya baca itu dari Herman Ridderbos dan juga dari John Calvin. Pada waktu Lazarus mati, dikatakan Yesus sedih dan sebal. Yang selalu kita tangkap adalah kata sedih. Lalu kata masyghul.
Maskul itu apa, saudara? Maskul itu sedih, sebal. Dia sedih karena orang yang dikasihinya meninggal, tetapi juga dia sebal. Calvin berkata, saudara, Kristus datang ke kuburan Lazarus bukan sebagai seorang penonton, tetapi sebagai seorang pegulat yang siap bergulat dengan kematian. Dan dia marah kepada kematian itu. Nanti ya, tunggu waktunya. Seperti kalau kita nonton dalam film-film silat. Bukan sekarang, nanti. Tunggu waktunya. Kapan kebangkitan Yesus? Di situ maut akan dikalahkan. Tapi dalam kebangkitan Lazarus sudah muncul sebal, jengkel. Kristus menang atas setan. Kristus menang atas dosa. Dia menang atas maut. Itulah pengharapan kita. Kita jangan takut, saudara. Bahkan saudara dalam kegagalan pun jangan menjauh dari Tuhan. Saudara di dalam berkat Tuhan berhati-hati. Jangan merasa Tuhan sekarang saya sudah diberkati oleh Tuhan. I can face my life only with myself. Saya akan menghadapi hidupku sendiri. Saya tidak peduli yang lain. Sangat berbahaya. Mari kita datang kepada singa dari suku Yehuda itu, yaitu tunas Daud. Seperti dua orang buta itu. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Singa dari suku Yehuda, anak Daud, kasihanilah kami. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur. Kami hari ini boleh melihat kemenangan Kristus yang memberi pengharapan kepada kami. Singa dari suku Yehuda itu, yaitu tunas Daud sudah menang. Sekarang kami datang kepada Engkau. Tuhan, anak Daud yang sudah menang itu. Boleh berkata seperti orang-orang buta itu. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami yang lemah, yang harus berperang melawan setan. Supaya kami diberi kemenangan dengan firman. Yang harus berperang melawan penderitaan. Supaya kami diberikan pengharapan. Karena maut sekalipun sudah Engkau kalahkan. Kami yang harus berperang melawan kedagingan dan tubuh kami. Kami bersyukur dosa sudah Engkau kalahkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.